menyelesaikan satu soal ini aja udah selesai, kemudian mensosialisasikan masalah ujian. Nggak ada pertanyaan? Cukup? Ingat, alat tulis tolong dibawa masing-masing. Bu, apakah ujian boleh pakai kalkulator? Tidak. HP gimana, Bu? HP dikumpulkan. Begitu kalau ujian offline dengan saya. Oke, ada pertanyaan tidak nih? Nggak ada? Tetap sebelum nanti dia mati di tengah jalan laptop saya. Saya cas dulu ya. Oh ya, untuk ujian besok ujian praktikum ya. Nah, sebelum saya lupa. Ujian praktikum dimulai dari jam 8 sampai jam 5 juga. Sistemnya adalah sistem gong, satu orang, ada beberapa pos, ada 6 pos kalau nggak salah, 6 pos. Jadi satu orang satu dan masing-masing akan mengikuti pos-posnya, akan melakukan atau akan mengikuti ujian tersebut masing-masing pos tersebut ya. Jadi kalau saya telat gimana Bu? Usahakan jangan telat lah. Bu, boleh nggak kami yang kerja datang di awal-awal? Boleh. Di absen tidak Bu? Di absen. Saya harap sudah melakukan sudah menyelesaikan laporan, pokoknya yang berhubungan dengan ke asisten. Saya harap sudah selesai, praktikumnya sudah selesai, dan ujian praktikum besok itu tidak ada sistem tawar. Saya boleh nggak setelah jam 5 saja? Tidak. Jadi kami sudah memberikan waktu, bukan jam 8 deh besok mulainya, karena kita praktikum ya, praktikum itu mulai jam 7 ya, jam 7 sampai jam 5, lebih panjang waktunya. Jadi silakan datang, yang mau kerjanya siang silakan kerja, datang cepat gitu pokoknya agar bisa ikut ujian. Bu, saya masuk jam 8 pagi, bolehkah saya jam 7? Coba tanya asisten, boleh nggak ikut jam 7 pagi, biar asistennya siap menyelesaikannya. Ya. Bu, dari Wadas ke lab itu sejam, Bu. Udah, berarti kamu cepat-cepat datangnya. Saya shiftnya 2 shift, Bu. Nah, berarti kamu cepat-cepat datangnya. Gak ada sistem susulan dalam ujian praktikum. Ya. Terus tidak ada perbaikan dalam ujian praktikum. Bu, praktikum ganti tugas saja. Oke, ada pertanyaan tidak? Saya lanjut ke contoh soal ya. Ibu, maaf izin bertanya kembali. Oke. Jadi untuk sistem ujian prakteknya itu kan ada 6 pos ya Ibu tadi bilang. Ya. Berarti di dalam pos itu ada 6 orang gitu ya Bu. Jadi setiap pos itu ada yang mengerjakan. Jadi gini, yang pertama masuk, nah jangan takut-takut besok kalau ditanya sama asisten. Masuk dulu satu orang. Satu pos dia menyelesaikan 3 menit. Masuk satu orang, setelah masuk satu orang 3 menit, pindah. Berarti mahasiswa yang satu orang tadi harus pindah ke pos kedua, masuk lagi satu orang. Jadi bergantian. Satu pos 3 menit. Bu, yang diuji apa? Apa yang kalian lakukan waktu praktikum? Itu yang diuji. Kalau kalian melakukannya dengan benar waktu praktikum, ya berarti insya Allah amanlah kalian prakteknya. Paham dengan apa yang kalian lakukan waktu praktikum, ya. Mulai
dari awal masuk sampai terakhir masuk, aktif kalian dalam praktikum, bisa kalian ikut praktikum, bisa kalian melewati ujian praktikum. Tapi kalau kalian gelagapan, nah susah. Bu, dihafal nggak Bu? Enggak. Kenapa? Karena di saya, jadi gini, kimia dasar itu memahami alam. Masuk ke kimia analisis kualitatif. Kimia analisis kualitatif berarti mahasiswa sudah bisa meramalkan dan menghitung bahan yang dia butuhkan. Ya. Di kimia analisis ketiga, kimia analisis kuantitatif, mahasiswa sudah bisa menghitung bagaimana cara memakai metode dari suatu penentuan analit. Nah, berarti itu kan apa yang dilakukan setiap waktu di dalam pertemuan praktikum. Iya. Aktif atau tidak, itu akan ketahuan di situ. Cekatan atau tidak, itu akan ketahuan di situ saat praktikum. Paham atau tidak mengenai lingkup kimia analisis kualitatif, ya, itu akan kelihatan di situ. Jadi saya tidak perlu melihat bagaimana kalian setiap hari, setiap minggu, tidak perlu. Dari ujian aja saya kelihatan itu, siap tidak, paham tidak, ngerti tidak. Kalau saya. Jadi saya akan menilai dari situ, ditambah lagi dengan laporan-laporan, tulis kalian, itu dalam hal praktikum. Nah, untuk keseluruhan nilai kalian, 15% kehadiran, UTS 25%, kemudian UTS 20%, 25%, UAS 30%, lebihnya kehadiran, tugas, sama apa lagi ya? Ada itu persen-persennya. Jadi dari proses, dari UTS UAS, tugas, semuanya diramu. Tugas sudah masuk ke praktikum ya, jadi nilai praktikum kalian itu kalau saya 30% apa? Jadi 35%-nya UAS. Jadi tolong benar-benar memahami. Jadi nanti kalau di akhir semester keluar nilainya, Bu, kok nilai tugas nggak ada karena sudah dirangkum ke dalam praktikum. Kalau nilai praktikumnya kurang, nah kalau saya melihatnya persentase antara tugas dan praktikum itu lebih besar persentase praktikum. Kalau seandainya praktikumnya kurang, tugasnya bagus, tetap aja akan kurang bagus nilainya ya. Jadi bukan dibagi dua. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Baik Ibu, terima kasih.